Salam, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5. Kali ini kita akan baca ayat 21 sampai dengan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amin. Bapak Ibu terkasih, kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam sabdanya ini, jikalau kita baca di dalam terjemahan yang lebih sederhana, akan berbunyi demikian. Kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan membunuh. Barang siapa membunuh harus diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Bapak Ibu terkasih, kalimat yang dikatakan atau disabdakan oleh Tuhan Yesus yang berbunyi, kamu telah mendengar, menunjuk pada hukum yang lama. Sedangkan kalimat aku berkata kepadamu adalah hukum baru kerajaan sorga yang melengkapi hukum yang lama dengan pengertian yang disempurnakan. Hukum yang lama atau perjanjian lama menanggulangi pembunuhan. Sedangkan hukum perjanjian baru menanggulangi amarah yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut, Bapak Ibu terkasih. Dari sini dapat kita pahami bahwa aturan hukum kerajaan dalam perjanjian baru lebih dalam pengertiannya dibanding hukum lama yang menjadi pegangan para ahli Taurat dan orang Farisi. Untuk dapat hidup dalam ketaatan terhadap hukum kerajaan Allah yang dipimpin oleh Raja Sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, diperlukan pembaruan pikiran sebagai manusia yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dalam ayat 22 dari Injil Matius pasal 5, dalam bacaan kita hari ini, terdapat 3 macam penghakiman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghakiman di pintu gerbang kota, yaitu pengadilan distrik. Kemudian penghakiman oleh mahkamah agama. Dan yang ketiga, penghakiman Allah yang berujung dalam hukuman kekal di api neraka. Dan ini merupakan penghakiman yang paling tinggi. 3 macam penghakiman itu berlatar belakang kehidupan bangsa Israel atau kehidupan orang-orang Yahudi
Karena pada waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan sabda tersebut kepada pendengarnya yang berlatar belakang Yahudi. Namun kepada saya dan saudara, semua penghakiman itu mengacu pada penghakiman Tuhan. Tertulis juga dalam 2 Korintus 5 ayat 10, demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus yang telah menerima penebusan dosa oleh darah Tuhan Yesus, jika kita masih suka berbuat dosa, kita harus menghadapi penghakiman Tuhan. Penghakiman bukan untuk sebuah kebinasaan, tetapi untuk mendisiplin. Dan jika kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita masih berkesempatan memperoleh pengampunan yang berasal dari Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 7 ayat 1 dan 9. Demikian. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya kita dapat menanggulangi emosi kita yang mengalir dari sifat dosa yang tidak seirama dengan alam berpikir Kristus dan warga kerajaan sorga. Marah, mencaci maki orang lain, merendahkan dan memvonis atau menghakimi sesama kita adalah kehidupan lama yang bisa saja mengakibatkan kita melakukan kesalahan fatal dan mencelakakan, baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Dan setiap perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, membangun hubungan dengan Kristus dan mengisi pikiran kita dengan firman-Nya setiap hari adalah hal terpenting agar kita dapat memahami perasaan Tuhan dan mewarisi sifat-Nya serta menjadi berkat bagi sesama. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.